كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Ayyuhal ikhwah ya tullabul ilm, hendaknya kita bersemangat dan terus memaksimalkan waktu dalam thalabul ilmi syar'i. Sebagaimana khabar yang tersebar, berita yang telah menyebar tentang wafatnya seorang alim ulama min ulama'il muslimin, syaukah di ahli al-ahwa'i wal bid'ah, Syekh Dr. Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa ghafaralah, menunjukkan bahwasannya ilmu itu semakin hari akan semakin langka. Ketika wafatnya seorang alim tadi malam di kota Madinah, dan khabar telah menyebar kemana-mana. Insyaallah ta'ala pada pagi hari ini, di hari Kamis, ba'da salat subuh, beliau akan disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan di kota Madinah, karena memang cita-cita beliau agar Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan beliau di kota Madinah. Dulu beliau adalah seorang pengajar, dosen di Jami'ah Islamiyah. Kemudian setelah pensiun beliau tinggal di kawasan Awali di kota Mekah. Namun pada tahun 2014 lebih kurang, beliau memutuskan untuk pindah ke kota Madinah. Dikatakan kepada beliau, kenapa beliau ingin pindah ke kota Madinah? Kata beliau, dalam rangka ingin wafat di kota Madinah. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan, siapa yang tinggal di kota Madinah sabar dengan penyakit dan penderitaan yang ada di kota Madinah, maka kata Nabi SAW, akunu syafi'an lahu yaumal qiyamah, aku akan memberi syafaat untuk dia nanti di hari kiamat. Dengan wafatnya seorang alim, sebagaimana dikatakan oleh Nabi SAW, itu petanda hilangnya ilmu di muka bumi ini tadi. Setiap ada alim yang wafat, berarti demikian juga hilang ilmu di muka bumi ini tadi. Apalagi beliau seorang alim, seorang ulama yang sudah banyak pengalaman dalam dakwah salafiyah, dalam membela sunnah. Umur beliau sudah hampir 100 tahun. Putra beliau saja, Syekh Dr. Muhammad Ibn Rabi' Al-Madkhali, putra beliau saja yang bernama Muhammad, Dr. Muhammad Ibn Rabi' Al-Madkhali, itu pernah ke Indonesia tahun kemarin ketika ana ada di Saudi Arabia. Beliau ada daurah di Jakarta. Itu saja umur beliau sudah mencapai 70 tahun lebih. Itu putranya saja, belum lagi Syekh Rabi' yang sudah mencapai umur beliau hampir 100 tahun. Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullahu rahmatan wasi'ah adalah seorang alim yang banyak berjasa terhadap dakwah salafiyah di dalam menjelaskan sunnah dan membantah kebid'ahan, secara khusus kebid'ahan dan tentang Ikhwanul Muslimin, Sayyid Qutb, dan tokoh-tokoh yang punya pemikiran-pemikiran menyimpang pada waktu itu. Tatkala banyak para ulama yang diam, tidak mengetahui penyimpangan orang-orang tersebut, Syekh Rabi' bangkit menjelaskan kepada umat dengan menulis bantahan tentang orang-orang tersebut seperti Sayyid Qutb dan yang semisalnya. Beliau Syekh Rabi' bukanlah seorang yang tidak dikenal di kalangan para penuntut ilmu ya. Kalau penuntut ilmu tidak mengenal Syekh Rabi' Ibn Hadi Al-Madkhali, berarti saya katakan mohon maaf, bukan merendahkan, tetapi Anda
kurang jauh menuntut ilmunya. Itu saja. Kalau dia seorang yang belajar di Jamiah Islamiyah di Madinah, tidak mengenal sosok Syekh Rabi' Ibnu Hadi Al-Madkhali, ini orang, maaf, bukannya merendahkan lagi, ini menunjukkan dianya kurang dalam menuntut ilmu. Ya, itu hakikatan. Orang kalau tidak kenal ulama di zaman sekarang, ya, di berbagai macam penjuru dia tidak kenal, dengar nama asing tersebut, itu berarti bukan orang yang mujtahid. Tahu mujtahid? Bukan orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Orang yang sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tidak mesti ya ikhwan, kita itu belajar itu harus tahu dengan guru kita. Tidak mesti kita harus cuma terfokus pada guru-guru yang kita belajar. Ana tidak belajar di Saudi Arabia secara bertahun-tahun, paling datang ketika umroh, paling ketika bolak-balik. Tapi kita berupaya harus tahu siapa saja ulama-ulama yang ada di Saudi Arabia, baik yang kita jumpai di masa kita sekarang ini ataupun yang sebelumnya. Karena penting bagi seorang talibul ilmi tahu dengan ulamanya. Jangan sampai dia belajar, orang yang belajar di Yaman saja kadang tidak tahu. Kerdil sekali metode belajar seperti itu. Yang cuma dia tahu Syekh Margiz. Syekh Margiz pun dia nggak tahu semuanya mustafidin yang ada di sana. Ada sekian banyak mudarrisun, dia nggak tahu siapa fulan. Apalagi yang tulab-tulabnya Syekh Mukbil. Makanya saya sering sampaikan kepada para penuntut ilmu, termasuk kewajiban, wajib bagi seorang penuntut ilmu itu tahu ulamanya. Ini ilmu yang tidak bisa antum dapatkan dengan cuman sertifikat dan piagam. Ana sering bilang sama antum semua, sertifikat, piagam itu bisa antum dapatkan, simple. Tapi antum bisa dapatkan sertifikat dan piagam itu dalam waktu sekejap. Ijazah bisa antum dapatkan dalam waktu sekejap. Tapi antum bisa mengenal ulama-ulama di berbagai macam penjuru dunia, itu tidak butuh waktu sekejap. Butuh waktu lamaan. Dengan cara antum mutola'ah, membaca. Ini seorang penuntut ilmu kami nasihatkan harus tahu. Yang ada di Yaman harus tahu siapa tulabnya Syekh Mukbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Tahu detil januban washimalan, mau di utara mau di selatan, dia tahu. Ketika disebutkan di wilayah Sauda siapa, jangan sampai ada yang tidak tahu. Itu wajib bagi penuntut ilmu ya. Yang ada di Saudi Arabia disebutkan, misalkan di Jazan, di Madinah, di Mekah, di Riyadh, di Jeddah, di berbagai macam penjuru kota Saudi Arabia, dia juga harus tahu. Mungkin Ustaz, dari mana kok Ustaz tahu? Nah itulah dari membaca. Kita tahu karya tulisnya, kita tahu buku-bukunya, kita tahu bagaimana dakwanya. Itu semua antum akan dapatkan dengan cara memperbanyak mutola'ah, memperbanyak membaca ya, karya-karya para ulama tersebut. Ini hal yang sangat penting bagi para penuntut ilmu. Dari sini juga sangat dianjurkan bagi kita semua untuk semangat dalam belajar, dalam menuntut ilmu sebelum ulama tersebut wafat ya. Yang sangat disayangkan ya, secara pribadi ana belum pernah melihat bagaimana wajah sosok dari wajahnya Syekh Rabi' Al-Madkhali secara langsung ya, secara langsung, karena qadarullah masyafa'al dulu belum termudahkan untuk akses ke kota Madinah bolak-balik ya. Ya sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan sehingga kita bisa mengetahui majelis-majelisnya para ulama ya. Dan itu cita-cita anak pribadi ya ikhwan ya, agar Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan taufik untuk bisa mengunjungi ziarah ke para ulama ya. Cita-cita anak yang ingin anak kejar, paling tidak ketemu wajah beliau, melihat adalah Syekh Muhammad Ibnu Hadi Al-Madkhali ya, yang ada di kota Madinah. Untuk di Mekah alhamdulillah sempat duduk di majelisnya Syekh Wasiullah Abbas ya, yang dulu juga tidak tahu wajahnya gimana, itu Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi. Muhammad Ali Adam Al-Atyubi itu tidak sempat lihat juga ya. Ini juga harapan dan cita-cita yang bisa lihat langsung Syekh
Shalih Al-Fauzan atau Syekh Shalih Al-Syekh dan yang semisalnya. Dan itu manqabah ya, bisa melihat langsung duduk di majelis para ulama min bab taktsir asy-syuyukh walau marrah. Kita lanjutkan pelajaran kita al-am ya, bab al-am. Al-am itu maknanya umum. Ta'rifuhu al-am lughatan asy-syamil. Al-am lughatan asy-syamil. Wastilahan, adapun secara istilah, al-lafdzul mustaghraq li jami'i afradihi bila hasrin. Secara istilah, al-am adalah lafaz yang mustaghraq, yang mencakup jami' afradihi, mencakup seluruh personnya bila hasrin, dengan tanpa dibatasi. Misal innal abrara lafi na'im. Innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya al-abrar, orang-orang yang baik, lafi na'im, berada pada kenikmatan. Fa kharaja biqaulina al-mustaghraq li jami'i afradihi, maka keluar dengan perkataan kita al-mustaghraq li jami'i afradihi ma la yatanawal illa wahidan. Keluar dari pernyataan kita tersebut sesuatu yang tidak mencakup kecuali satu saja, tidak meliputi kecuali satu saja. Kal alam, seperti alam. Alam itu nama orang, nama tempat. Maka tidak mencakup semua orang. Ketika disebutkan Zaid, berarti orang tertentu. Beda dengan lafaz ar-rajulu, mencakup laki-laki, semua orang berarti. Tapi ketika disebutkan nama berarti mencakup jenis tertentu. Dan yang kedua, yang tidak mencakup jenis al-am, wan nakira fi siyaqil isbat. Ya, nakira fi siyaqil isbat. Nakira pada konteks isbat. Ka qaulihi ta'ala fatahriru raqabatin, membebaskan budak, raqabah. Li'annaha la tatanawal jami'al afrad ala wajhi syumul, innama tatanawal wahidan ghaira muayyan. An-nakira fi siyaqil isbat itu tidak mencakup seluruh afrad. Tidak setiap raqabah, setiap budak yang dibebaskan, tapi innama tatanawal wahidan, dia mencakup cuma satu saja, ghairu muayyan. Ketika disebutkan nakira fi siyaqil isbat, ya cuma satu. Contoh misalkan ana mengatakan sama antum, ya Wandi, khudh li qalaman. Nakira bukan? Khudh li qalaman. Apakah yang antum ambil tadi nanti semua pena? Tidak, intinya pena. Difahami? Yatanawal wahidan, ya, ghairu muayyan, tidak lama tidak ditentukan. Wa kharaja biqaulina bila hasrin ma yatanawal jami' afradihi ma'al hasr ka asma'il adad mi'a wa alaf wa nahwihima. Dan keluar juga dengan pernyataan kita bila hasrin, yaitu sesuatu yang mencakup seluruh jenis dengan dibarengi hasr, dibatasi. Mencakup semua jenis tapi dibatasi. Seperti asmaul adad mi'a. Contoh, misalkan ana mengatakan, ya Wandi, khudh li mi'ata qalam, ambilkan untukku 100 pena. Berarti apa? Cuma 100 batasannya, tidak mencakup seluruh pena yang ada. Kemudian siyaqul umum, adapun bentuk-bentuk umum, sab'un, ada 7. Ada 7. Yang pertama, madalla 'alal umum bimadati, lafat-lafat yang menunjukkan makna umum secara memang lafadznya, madah itu lafadznya memang, bentuknya memang menunjukkan umum, seperti kul wa jami' wa kafa wa qatibatan wa amatan, atau kullun jami'un kafatun wa qatibatun wa amatun. Ka qaulihi ta'ala inna
kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Inna kulla syai'in, kul, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Jelas? Kafatun, qatibatun, amatun. Ini lafaz-lafaz yang menunjukkan umum. Yang kedua, asma'us syarat. Asma' syarat, ka qaulihi ta'ala, man amila. Nah, contoh yang kul ya. Kullu bid'atin dhalalah, mencakup seluruh bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah, ma'adanya umum. Difahami? Tidak ada pengecualian. Kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Sudah umum. Difahami? Lafaz umum tanpa ada pengecualian. Tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada bid'ah mubah, tidak ada bid'ah, semuanya bid'atun dhalalah kata Rasul. Sudah, berarti yang antum fahami apa? Lafaz umum. Antum mau keluarkan dari lafaz umum ini tadi, antum harus punya dalil, argumentasi. Apa alasan antum mengatakan ini lafaz kul tidak mencakup seluruh afrad al-am? Jelas? Asma'us syarat, isim-isim syarat, ka qaulihi ta'ala, man amila salihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh itu untuk dirinya sendiri. Siapapun orangnya, mau orang kaya, orang miskin, orang kulit hitam, kulit putih, orang Arab, non Arab. Man amila salihan fali nafsi. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man ra'a minkum munkaran, isim syarat umum, siapapun orangnya. Siapapun yang ingin mendapatkan kebaikan, ya Allah berikan kemudahan bagi dia memahami agama ini tadi. Fa ainama tuwallu fa thamma wajhullah. Ainama, kemanapun kalian menghadap, di situ wajah Allah azza wajalla. Jelas? Asmaul istifham, isim-isim istifham, ka qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, faman ya'tikum bima'in ma'in. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Ya, kata Allah azza wajalla, faman ya'tikum bima'in ma'in. Madza ajabtumul mursalin. Faman. Maka man di situ siapa? Siapa yang bisa mendatangkan kepada kalian air yang sangat jernih, segar tersebut? Madza ajabtumul mursalin. Umum juga, madza. Itu umum. Jelas ya? Kemudian al-asma al-mausulah. Nah, dari sini ya ikhwan, ya, pentingnya belajar ilmu nahwu. Ya. Antum gimana mau tahu isim istifham kalau antum tidak belajar ilmu nahwu? Makanya sering ana bilang sama antum, tolong antum maksimalkan belajar. Ini antum ada pelajaran qatronada, ikuti pelajaran itu. Kalau antum tidak ikutin, sudah. Antum gimana ilmu nahwu ini? Asma'ul syarat, isim istifham, isim mausul, nakirah, mu'arraf. Faham? Makanya kalau sebagian sebenarnya kalau mau usul fikih ini diletakkan di terakhir. Setelah tauhid, setelah mustalah dan yang semisalnya. Wallahu ta'ala, so mungkin cukup dulu sampai di sini. Antum istirahat dulu, kayaknya banyak yang ngantuk. Naktafi bihadzal qadar. Puasa santri.